لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Pemirsa, sebelum kita membahas mengenai kuota yang akan dikurangi wacananya, selesai sudah seluruh rangkaian puncak ibadah haji tahun 2025 di Tanah Suci, dan para jemaah haji dari kelompok terbang atau kloter pertama sudah mulai tiba di tanah air mulai hari ini, pemirsa. Dan tentu kita berdoa ya Gemma dan juga pemirsa, semoga seluruh jemaah haji Indonesia menjadi haji dan hajah yang mabrur. Tetapi Gemma dan juga pemirsa, seperti tahun-tahun sebelumnya ya, yang tidak kalah menarik itu adalah evaluasi yang langsung dilakukan baik itu oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi. Dan pemirsa, usai rangkaian puncak ibadah haji, pemerintah Arab Saudi sudah langsung melakukan evaluasi pelaksanaan haji serta membahas perencanaan pelaksanaan ibadah haji untuk tahun berikutnya. Nah, ada informasi terbaru nih pemirsa, bahwa untuk pelaksanaan haji tahun depan atau tahun 2026, pemerintah Arab Saudi ini memberikan sejumlah aturan tegas ya kepada Indonesia, yaitu mewacanakan, ya sekali lagi masih mewacanakan, memangkas kuota haji Indonesia tahun 2026 sebesar 50%. Oke, ini tentu mengejutkan sekali ya, karena 50% itu benar-benar setengahnya, sedangkan tahun ini saja sudah berkurang dari tahun lalu untuk jumlah kuota. Kalau dikurangi lagi sampai 50%, akan berapa puluh tahun satu orang ngantrinya untuk haji reguler ya? Tentu kan yang menjadi perhatian khusus adalah mereka yang usianya sudah lebih lanjut ya. Dan pemirsa, menurut Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dhanil Anzar, dalam konferensi persnya kemarin, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi ini melalui Deputi Kerjasama Lembaga dan Luar Negeri kepada Kepala BP Haji Muhammad Irfan Yusuf yang menyebut penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dinilai buruk. Dhanil ini menilai pemirsa pernyataan itu sebagai bentuk peringatan keras. Wacana pengurangan kuota haji jemaah Indonesia pun mengemuka sebagai bentuk warning agar Indonesia bisa segera berbenah. Meski belum menjadi keputusan final ya pemirsa, wacana pemangkasan kuota ini cukup serius dan respon Saudi terhadap sejumlah permasalahan karena sudah mulai dibahas di level internal Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Langkah ini dimaksudkan agar kekacauan serupa tidak terjadi di tahun-tahun berikutnya. Ya, ada beberapa faktor Gemma dan juga pemirsa, tetapi salah satu yang disinyalir adalah data kesehatan jemaah haji Indonesia yang dinilai tidak transparan. Mereka utamanya mempermasalahkan karena Indonesia memberangkatkan jemaah haji yang tidak sehat. Adapun juga sih sebenarnya masalah lain yang terjadi di Arafah, Musdalifah, dan Mina seperti transportasi, konsumsi, hingga akomodasi. Ini kita juga lihat di media sosial ya Gemma, bagaimana kualitas itu juga turut mengundang perhatian, baik itu dari Panwas DPR maupun juga kesaksian organik gitu ya dari para jemaah haji yang berangkat dari reguler. Jadi memang selama haji ini ada beberapa permasalahan ya pemirsa, seperti ada bus transportasi yang terlambat datang, kemudian juga ada makanan yang tidak sampai ke hotel, ada juga kemudian beberapa jemaah yang sakit ya, jadi harus diurus oleh para petugas di sana, sehingga ini menjadi perhatian khusus bagi Kementerian Haji dan Umroh di Arab Saudi, khususnya untuk Indonesia yang memiliki kuota yang besar setiap tahunnya ya. Betul. Dan juga Badan Penyelenggaraan Haji tengah mengupayakan untuk melakukan negosiasi dengan Arab Saudi. Dalam pertemuan antara Kepala BP Haji Indonesia dan Kementerian Haji dan Umroh Saudi, perhatian besar Saudi justru tertuju kepada kondisi jemaah Indonesia dan inilah kurang memenuhi syarat kesehatan. Saudi juga mengungkapkan keprihatinan yang mendalam, bahkan dengan nada tajam terkait ada calon jemaah haji yang bahkan meninggal ya saat masih di pesawat. Nah, karenanya pemirsa, pemerintah Saudi juga mendorong adanya pembentukan task force bersama Indonesia untuk mempersiapkan musim haji tahun depan. Kolaborasi ini bertujuan memastikan akurasi data jemaah, terutama terkait dengan aspek kesehatan, penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga tenda di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina, pemirsa. Dan sebagai informasi tambahan untuk merangkum data kuota haji dari tahun ke tahun ya, kita lihat dari tahun 2025 ini total ada 221.000 untuk reguler dan plus. Pada tahun 2024 ini sempat menyentuh rekor terbesar sepanjang sejarah ya, dengan total 241.000, dan di tahun 2023 di 229.000,
2022 100.000, 2019 di 230.000 ya, terbesar kedua sepanjang sejarah, dan di 2018 berada di angka 221.000. Sebenarnya kalau tidak karena transisi pandemi COVID-19, angkanya tuh sebenarnya relatif stabil ya. Iya, dan bahkan mengalami kenaikan meskipun di tahun ini mengalami penurunan sedikit ya untuk reguler dan juga plus. Nah, ini juga menjadi perhatian khusus juga untuk para kementerian Indonesia ya, supaya tidak dikurangi lebih banyak di tahun depan, karena kalau dikurangi lebih banyak nanti bagaimana dengan proses antrian di setiap daerahnya, kemudian juga bagaimana dengan para travel and tournya menyiapkan ini semua ke depannya. Artinya persiapannya itu kalau misalkan tahun ini 221.000, wah berarti itu 100.000 lebih yang berangkat di tahun 2026 itu rasanya penyesuaiannya juga akan sangat kompleks. Namun di sisi lain pemirsa, Badan Pengelola Haji atau BP Haji meminta masyarakat untuk tidak khawatir terkait wacana pemerintah Arab Saudi yang hendak memangkas kuota jemaah haji Indonesia hingga 50%. Langkah itu, kata Dhanil, yang diambil pemerintah Indonesia untuk membuktikan kepada pemerintah Arab Saudi bahwa pengelolaan haji di Indonesia dapat terlaksana dengan lebih baik lagi. Menyampaikan kepada kepala bahwasannya tahun ini penyelenggaraan haji yang dikelola Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama, itu agak buruk. Nah, itulah kemudian di Kementerian Haji dan Umroh menyatakan kepada Pak Kepala bahwasannya ada wacana di Kementerian Haji dan Umroh untuk mengurangi kuota haji Indonesia 50%. Itu yang membuat kami agak kaget. Namun kemudian dari hasil diskusi itu di Kementerian Haji dinyatakan, tapi karena tahun depan pengelolaan haji Indonesia itu tidak lagi di Kementerian Haji, Kementerian Agama, dan Presiden membentuk badan setingkat Kementerian Haji, maka pemerintah Saudi Arabia dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh menyatakan ini ada harapan dengan manajemen baru. Nah, oleh sebab itulah wacana untuk pemotongan 50% itu kemudian tidak kami kembangkan, karena kami percaya Presiden Prabowo melalui badan yang baru dibentuk itu akan berkomitmen melakukan perbaikan-perbaikan yang signifikan. Nah, pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut sejauh mana untuk saat ini negosiasi antara Indonesia dan juga pemerintah Arab Saudi, sudah ada di studio melalui sambungan Zoom pemirsa, ini Rahmat Rifahmi selaku tenaga ahli BP Haji pada siang ini. Selamat siang, Pak Fahmi. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Fahmi, boleh diceritakan sejauh mana progres yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Arab Saudi terkait kuota haji tahun depan, dan seberapa serius warning tanda kutip yang disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi? Ya, pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025, Kementerian Haji Saudi Arabia mengundang Kepala BP Haji Gus Irfan Yusuf dalam pembahasan terkait dengan evaluasi haji 2025 dan pembahasan perencanaan haji 2026. Dalam pembahasan tersebut, Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia melihat ada persoalan serius terkait dengan pengelolaan haji Indonesia di tahun 2025. Maka wacana itu lahir terkait dengan kuota yang akan dipangkas 50%. Namun di sisi lain mereka mengetahui untuk tahun ke depan terkait dengan penyelenggaraan haji akan dilakukan oleh badan setingkat kementerian yang spesialis atau yang khusus untuk menyelenggarakan dan mengurusi persoalan haji, yaitu Badan Penyelenggara Haji yang telah dibentuk oleh Bapak Presiden Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Optimisme itu hadir karena BP Haji berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan yang prima dan baik, dan juga memberikan pelayanan terhadap jamaah agar semuanya bisa berjalan dengan aman, selamat, dan juga kemakmuran jamaah bisa terjaga. Nah, Pak Fahmi, kan menjadi perhatian khusus dari Kementerian Arab Saudi ini kan mengenai kesehatan para jemaah Indonesia ya. Nah, untuk evaluasi sejauh ini seperti apa Pak Fahmi mengenai kriteria kesehatan untuk para jemaah berangkat tahun depan? Ya,
ada aturan di tahun ini yang kami saksikan langsung saat di Saudi Arabia, bahwa klinik-klinik kesehatan kita yang ada di sektor 10 sektor itu tidak dapat berfungsi dengan baik karena ada aturan di Saudi Arabia bahwa setiap jamaah haji yang sakit langsung dirujuk ke rumah sakit di Saudi Arabia. Maka oleh karena itu yang menjadi kata kunci persoalan kesehatan ini adalah istitoah kesehatan. Istitoah kesehatan itu bermuara dari dalam negeri. Maka oleh karena itu tidak boleh ada lagi data-data yang tidak valid terkait dengan kondisi jamaah haji yang akan berangkat. Jangan ada lagi data-data yang tidak sesuai. Kalau ada itu, maka ini menjadi persoalan serius. Maka oleh karena itu kami menghimbau seluruh stakeholder perhajian dalam konteks persoalan kesehatan ini harus betul-betul menjaga integritas agar tidak ada lagi data-data yang tidak valid diberikan agar jamaah haji tersebut yang notabene sakit keras bahkan sudah tidak bisa melakukan banyak hal malah berangkat. Itu sama sekali menjadi persoalan, sangat-sangat menjadi persoalan karena istitoah kesehatan menjadi kata kunci utama yang ada di dalam negeri. Oke, Pak Fahmi, kalau kita lebih dalam soal hal tersebut, sebenarnya seperti apa sih regulasi kesehatan dari pemerintah Arab Saudi? Apakah ada rentan usia tertentu dan seperti apa validasi dokumennya? Karena kalau kita lihat dari dalam negeri sendiri ya, demand terhadap para calon jemaah haji ini juga datang dari kelompok lansia yang sangat besar. Ya, memang ada aturan dari pihak kerajaan Saudi Arabia wacananya terkait dengan pembatasan usia maksimal 70 tahun. Nah, itu yang menjadi persoalan. Maka oleh karena itu terkait dengan istitoah kesehatan menjadi kunci. Tadi saya sampaikan, kunci utamanya adalah istitoah kesehatan. Data-datanya, hasil MCU-nya harus sesuai. Misalkan tidak boleh ada sakit keras, ya kan? Itu juga menjadi satu persoalan. Itu maka menjadi concern kita bersama bahwa data-data hasil MCU itu harus valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, Pak Fahmi, apakah peringatan dari Kementerian Arab Saudi ini juga datang akumulasi dari permasalahan tahun 2025 saja, atau mungkin ada dari tahun-tahun sebelumnya, jadi sudah terakumulasi, baru diberikan peringatan kepada pihak Indonesia? Ya, jadi memang terkait dengan penyelenggaraan haji 2025 ini adalah penyelenggaraan yang pertama kali dengan dihadirkannya multi syarikah, bahkan sampai 8 syarikah yang menangani penyelenggaraan haji di Indonesia di Saudi Arabia. Nah, itu menjadi tantangan. Maka oleh karena itu kata kuncinya adalah adaptasi. Nah, kita di Indonesia harus betul-betul segera beradaptasi terkait dengan aturan-aturan yang ada di Saudi Arabia. Dan terkait dengan syarikah-syarikah yang ada 8 itu, memang yang paling penting adalah adaptasi dan komunikasi. Insya Allah dengan adanya adaptasi dan komunikasi yang baik, kita coba meredus dan juga memitigasi resiko terhadap pelayanan haji Indonesia bisa lebih baik ke depan. Baik, Pak Rahmat Rifahmi, kami tentu berharap bahwa ini juga menjadi evaluasi yang serius mengingat bahwa penyelenggaraan haji ini sudah ditangani dengan lembaga setingkat kementerian. Terima kasih Pak Rahmat Rifahmi atas waktunya telah bergabung bersama kami dalam Newsline siang menjelang sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.